Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia bagi Bapak Ibu guru sekalian. Kali ini saya atas nama Gerson Stephen Mapula Eskom, asal sekolah SMA Negeri 4 Maluku Tengah, guru informatika. Kali ini saya akan presentasikan modul ajar pertama, di mana Bapak Ibu kita lihat modul ajar pertama ini ada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri pada modul ajar pertama. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran, dan hal baik dan hal yang perlu diperbaiki. Kita lanjut Bapak Ibu. Untuk pengalaman belajar ini, mampu memahami konsep dasar komputer, berpikir komputasional, dan literasi digital. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, merasa senang dalam mempelajari modul ini karena dapat merencanakan, membuat, berlatih, dan menyampaikan presentasi yang menarik dengan percaya diri. Yang kedua, memahami pentingnya teknik penyampaian seperti bahasa, audio, visual, dan bahasa tubuh, serta literasi digital. Kita lanjut Bapak Ibu. Hal-hal baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran, yaitu dasar-dasar komputer, ide atau pemikiran sesuai minat bakat siswa, berpikir komputasional, dan literasi digital. Kemudian Bapak Ibu, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran, yaitu belajar memahami siswa dengan minat dan bakat, serta memahami potensi siswa. Selanjutnya pemikiran kritis konsep materi. Pemikiran konsep Pemikiran kritis konsep materi yaitu penyelesaian masalah, pola interaktif terhadap masalah sebelum dan sesudah, kemudian plugged atau dan untuk unplugged. Wawasan atau insight baru ada langkah-langkah. Yang pertama, pemecahan masalah. Pemikiran apa yang ingin kamu sajikan? Pilih sesuatu yang kamu minati atau ingin diketahui untuk dipelajari. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk langkah kedua, abstraksi. Pada tahap abstraksi, melibatkan penyederhanaan masalah yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Ini membantu kita dalam memahami inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kemudian Bapak Ibu, untuk langkah yang ketiga ini Bapak Ibu untuk pengembangan algoritma atau algorithm thinking. Pada tahap ini melibatkan merancang langkah-langkah atau prosedur logis yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Masalah algoritma harus jelas, terstruktur, dan dapat dijalankan secara sistematis. Kita lanjut Bapak Ibu. Untuk langkah keempat, yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah cara menggunakan representasi grafis atau matematis untuk memahami dan menganalisis masalah kompleks dengan lebih mendalam. Langkah yang kelima, analisis data atau data analis. Pada tahap ini melibatkan pengguna data dan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini melibatkan analisis data, penggunaan statistik, dan pemahaman tren atau pola yang ada. Dari 5 langkah itu Bapak Ibu ada tantangan-tantangan loh yang kita hadapi, di mana keterbatasan akses dan infrastruktur. Banyak sekolah terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses internet, infrastruktur TIK atau informatika yang memadai. Hal ini membuat guru kesulitan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa. Dari tantangan itu Bapak Ibu ada solusi yang kita ambil, yaitu perlu memperhatikan infrastruktur informatika di sekolah-sekolah terpencil atau pedesaan sehingga akses internet lebih mudah dan lebih nyaman. Selain itu ada pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam pengguna TIK atau informatika perlu diberikan secara teratur kepada para guru sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran.
Di samping itu Bapak Ibu ada pengalaman mengajar informatika. Ada dua, yang pertama untuk masa lalu dan yang kedua untuk masa yang akan datang. Untuk masa lalu, belum memadai dan masih terbatasnya, masih minim fasilitas TIK atau informatika yang ada dan masih sederhana. Sementara untuk masa yang akan datang atau masa sekarang, kita dibantu loh oleh alat bantu visual, alat bantu digital, dan semakin canggih perangkat pembelajaran TIK atau informatika, maka semakin giat untuk kita berlatih, berkreatif, dan berinovasi. Setelah itu Bapak Ibu ada konsep atau praktik baik. Praktik pembelajaran informatika berupa mini proyek menggunakan teknik konseptualisasi. Mini proyek itu meliputi 4 dimensi informatika yaitu SK atau sistem komputer, TIK, DSI, dan AP. Tujuan mini proyek ini adalah sebagai penguatan pemahaman konsep dari 4 dimensi informatika. Dan kiranya Bapak Ibu yang baik, selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia. Merdeka belajar.